Oke, welcome back. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. But before it, as usually, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, good evening. I hope all of you are still in the condition at this time. Okay, now we shall continue our material to chapter 5. Yeah, because chapter 4 we had finished to learn about chapter 5. Now we shall continue. Sorry, we have finished to learn chapter 4. Now we shall continue to chapter 5. Okay, but please take your notebook and your exercise book. Nah, in chapter 5, in the big title, everybody is always in the middle of something. Ya, you can open your handbook. Ya, silakan buka catatannya, buku paketnya, itu chapter bab 5. Judul besarnya adalah everybody is always in the middle of something. Ya, kalau kita terjemahkan di sini adalah setiap orang selalu berada di tengah-tengah sesuatu. Maksudnya adalah nanti bisa salah, bisa benar, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian dari sini kita akan bahas yang namanya past tense, berarti berbicara mengenai tenses past tense. Kemudian present continuous tense, masih juga tenses, dan kemudian past continuous tense. Ya, berarti di sini bicara present continuous tense, baru masuk lagi past continuous tense, dan kemudian future continuous tense. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Berarti nanti di situ 4 tenses yang akan kita bahas. Now, the first tense that we have to learn about past tense. Okay, but before it, try to look at this picture. Yeah, picture this one. What did you do yesterday? I washed my hands. Okay, look at this one, washed. And here, what did you do today? I brushed my hair. And here, I read my book. I swam. Here, I wrote. Okay, this is, here you can see, she sang a song. I walk. Did she stand? Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai past tense, ya, ini simple past tense, satu hal yang perlu kalian kuasai di situ adalah, satu hal yang perlu kita ingat di situ adalah bahwa kata kerjanya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya. Nih, past tense atau dalam regular atau irregular verb, you can see past tense column, ya. Jadi khusus untuk bagian positifnya, ya, I washed my hands. Nah, kemudian nanti kalau udah masuk ke negatif dan interrogatif, misalnya ada kata did, contoh nih ini, yang ini ya, did she stand. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa kalimatnya itu adalah past tense, ya, past tense kategori interrogatif, ada tanda tanyanya. Ketika nanti did di depan, berarti itu adalah berarti itu adalah kalimat interrogatif form. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Masuk kita ke sini ke past tense. Masuk kita ke materinya. Past tense berbicara tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. It means that past tense talk about every accident, every activities, ya, that happen in past times. Not now or not in the next time, but all activities, ya, happen in past time, di masa lalu. Jadi semuanya nanti berbicara mengenai kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Tidak masalah apakah masa lampaunya itu baru terjadi atau juga sudahlah misalnya 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau bahkan 1 detik yang lalu, tidak masalah itu. Yang penting sudah masa lalu, artinya sudah lewat. Oke, rumus formula here untuk positive form, untuk kategori positif, subject plus verb to plus object plus adverb of time. Okay, kemudian here in negative form, subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Jadi kalau kita kupas sedikit ya, untuk nanti positifnya subjek, baru masukkan kata kerja bentuk keduanya, kemudian masukkan objek kalau ada ya, kemudian kata keterangan waktu. Oke, kemudian di sini juga masuk subjeknya sama, kemudian sebelum masuk ke kata kerja dia muncul dulu yang namanya did not. Setelah muncul kata did not, ini suatu kewajiban ya, satu keharusan ini di kalimat
wajib ada yang namanya did not, baru masuklah dia kata kerja bentuk pertama, yang artinya jangan lagi nanti Anda masukkan kata kerja bentuk kedua, tapi masukkanlah kata kerja bentuk pertamanya. Objeknya kalau ada tadi di atas masukkan aja, kemudian keterangan waktunya turunkan saja. Nah, kemudian untuk interrogatifnya did plus subject. Nah, pindahkan did yang ini ke depan, nggak lagi ikut not-nya ya. Tanpa not, jangan lagi ikut not-nya, cukup kata did-nya saja. Baru masukkan subjek, kembali ke kata kerja bentuk pertamanya. Oke. Subjek yang mana yang akan kita bahas? I, tahu ya, you, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, dia hewan atau benda, kemudian kita atau kami, mereka. Kemudian kata kerja bentuk kedua yang mana masuknya? Nah, ini kalau misalnya Anda buka kamus, oke. Ini misalnya infinitif ya, kata kerja pertama yang artinya kata kerja yang belum ditambah atau dikurang-kurangi, sedangkan ini past tense. Nah, inilah nanti yang kita gunakan di kategori past tense yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya nanti melihat untuk kategori positif, gunakanlah yang verb to. Kalau untuk negatif, verb one, masukkan yang ini. Oke? Kalau ini tidak disentuh. Kemudian kata keterangan waktunya yang biasa kita gunakan yesterday, kemarin, last time, juga kemarin atau waktu lalu, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Saya kira-kira, tapi sebenarnya masih banyak sih, tapi poin pentingnya ini aja. Ya, lanjut kita masuk ke example, contoh ya. Saya memasak nasi kemarin. Nah, dari sini bisa kita lihat saya subjeknya, maka di sini berubah menjadi I. Memasak, kalau kita buka di kamus, memasak kata kerja pertama hanya cook ya, tidak ada ed. Tapi karena ini bentuk past tense maka tambah ed. Cook the rice yesterday. Kemudian negatifnya, nah, jadi berubah dia. I biasa, cooknya dipindah geser sedikit, masukkan kata did not. Wajib ada kata did not, kemudian ke kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi hilang ed-nya. Jadi I did not cook the rice yesterday. Kemudian di sini, did I cook the rice yesterday? Pindahkan kata did-nya ke depan, tidak ikut lagi not-nya ya, baru masukkan I. Hanya memindahkan tempatnya saja, baru sisanya sama. Oke. Yang kedua, dia mencium sebatang pohon minggu lalu. Nah, she kissed. Nah, kata kerja bentuk kedua ya. A tree last week. Kemudian di sini she didn't kiss a tree last. She didn't kiss, atau boleh sebenarnya seperti ini, did not. Singkatan disingkat menjadi didn't ya. Sama itu, did not sama didn't. Kiss the tree last week. Oke, pindahkan dia did-nya ke depan. Did she kiss the tree last week? Kemudian number 3, mereka makan sebuah pisang ya. They ate a banana. Kemudian they didn't eat a banana. Did they eat a banana? Oke, hanya tinggal memindahkan saja. Ingat, did not sama itu dengan kata didn't. Oke, saya kira-kira exercise. Nah, ini tugasmu di buku latihannya. Saya menulis sebuah surat kemarin. Oke. Nah, jadi ubahlah nanti dia ke dalam bentuk past tense. Ingat, subjeknya di situ adalah saya, kemudian menulis kata kerja. Menulis untuk kategori positifnya, perhatikan kata kerja bentuk keduanya menulis apa ya untuk di positif. Nanti kalau untuk yang di negatifnya maka berubah dia ke kata kerja bentuk pertama. Nomor 2 di sini kami kata sebagai subjek, berjalanlah sebagai kata kerja. Oke. Kemudian nomor 3, kuda itu. Berarti kuda itulah di sini sebagai subjek ya. Hati-hati untuk menerjemahkan kuda itu, jangan ada terjemahkan kuda, terjemahkan lagi itu, maka nanti di sini muncul horse it. Nah, itu sudah pasti salah ya. Tapi untuk menerjemahkan kuda itu langsung dia sekaligus ya. Waktu lalu atau sebelumnya mungkin ada sudah pernah belajar itu. Jadi hati-hati. Nanti kita lihat yang mana yang benar ya. Mereka mencuri. Nah, di sini mereka sebagai subjek, mencuri sebagai kata kerja. Di sini tadi kuda itu sebagai sifat, berlari sebagai kata kerja. Number 5, dia belajar bahasa Prancis di sekolah. Dia bebas, bisa laki-laki bisa perempuan, terserah you ya. Nah, dia di sini nanti sebagai subjek dan belajar sebagai kata kerja. Oke? Silahkan diubah atau diubah itu ke bentuk positif, negatif, interrogatif, semuanya 1 sampai 5. Saya kira-kira I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye bye.